Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di presentasi kelompok 5. Kelompok 5 akan membahas mengenai gaya-gaya kepemimpinan dengan anggota Anissa Nurjana 1802191, Sinta Asri Juliani 1803801, Dita Yesi Amalia 1806008 dan Endang Soliha 1807850. Sebelum kita membahas mengenai definisi gaya kepemimpinan, Anissa ingin mengingatkan mengenai definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah seseorang yang dapat mempengaruhi, mendorong, serta mengajak dan mengerahkan suatu kelompok untuk tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai definisi gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kebiasaan yang khas dan unik dari seorang pemimpin yang dapat membedakan dengan orang lain sehingga mewarnai perilaku dan cara yang memimpin. Adapun macam-macam gaya kepemimpinan, yang pertama, gaya kepemimpinan secara umum, yang kedua, gaya kepemimpinan menurut Sari, yang ketiga, gaya kepemimpinan menurut Bas. Gaya kepemimpinan secara umum diantaranya, yang pertama, kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang dapat mewadahi kepentingan orang yang dipimpin sehingga mereka keinginannya dapat terwadahi oleh pemimpinnya. Selanjutnya, kepemimpinan karismatik adalah kepemimpinan yang disegani karena ketokohannya, perilakunya, sehingga dapat memberikan perintah dan contoh kepada orang yang dipimpinnya. Selanjutnya, kepemimpinan otoriter adalah pemimpin yang menginginkan semua keinginan dan perintahnya harus terpenuhi. Selanjutnya yaitu kepemimpinan militer adalah kepemimpinan yang dapat memerintahkan bawahannya dan orang tersebut wajib melaksanakan perintah atasannya berdasarkan asas komando. Baik, selanjutnya, Mangga. Selanjutnya yaitu kepemimpinan paternalistis. Kepemimpinan paternalistis ini menekankan bahwa gaya seorang pemimpin yang tumbuh karena kepemimpinannya dalam memberikan contoh, teladan, kedisiplinan, dan lain sebagainya, yang mengarah kepada hal-hal yang positif. Kemudian kepemimpinan birokratis. Nah, apa sih kepemimpinan birokratis ini? Kepemimpinan birokratis merupakan gaya pemimpin yang terbentuk karena adanya hierarki atau jabatan dalam suatu organisasi atau dalam suatu forum di mana jabatan atau pangkat yang tertinggilah yang mampu memerintah atau memberikan arahan kepada jabatan atau tingkat di bawahnya. Kemudian pendapat lain menyatakan bahwa ada 3 gaya kepemimpinan di antaranya the autocratic leader, yang kedua the participative leader, dan yang ketiga the free reign leader. Nah, yang pertama itu merupakan gaya seorang pemimpin autokratik atau yang menganggap bahwa semua kewajiban untuk mengambil keputusannya atau segala tindakannya itu tidak perlu saran atau pendapat dari bawahannya. Nah, gaya ini lebih menekankan pada segala keputusan dilakukan oleh seorang pemimpin tanpa melihat atau tanpa mendengarkan pendapat dan saran dari bawahannya. Nah, yang kedua yaitu ada the participative leader. Nah, berbeda dengan yang pertama, gaya seorang pemimpin pada gaya ini merupakan gaya pemimpin yang dimana ketika ia menjalankan kepemimpinannya, ia selalu berkonsultasi atau mendelegasikan wewenangnya untuk membuat keputusan akhir dan untuk memberikan pengarahan tertentu kepada bawahannya. Tetapi meskipun bawahannya diberi arahan untuk mendelegasikan atau diberikan
kesempatan untuk memberikan pendapat, tetapi tetap saja keputusan akhir atau wewenang akhir tetap ada pada pemimpin. Selanjutnya yaitu yang ketiga, the free reign leader. Nah, apa sih gaya pemimpin the free reign leader? Yaitu gaya seorang pemimpin yang mendelegasikan wewenangnya untuk mengambil keputusan kepada bawahannya dengan agak lengkap, atau titik pada prinsipnya pemimpin ini akan mengatakan inilah pekerjaan atau pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, pada free reign leader ini pemimpin lebih menginginkan agar bawahannya itu bisa mengendalikan diri mereka sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan. Artinya pemimpin ini lebih artinya individualis gitu, di mana ketika seorang anggota itu sudah diberikan tugas atau diberikan jabatan, maka ya sudah gitu, lakukan tugas tersebut gitu, tanpa tanpa harus berkonsultasi terlebih dahulu dan lain sebagainya, karena mereka sudah diberi tupoksinya masing-masing seperti itu. Selanjutnya silakan. Selanjutnya ada gaya-gaya kepemimpinan menurut Sari. Pertama ada gaya directing, yaitu pemimpin dengan gaya ini pada umumnya sering memberikan perintah atau tugas khusus pada bawahannya, membuat keputusan-keputusan penting dan banyak terlibat dalam pelaksanaannya. Selain itu juga pemimpin dengan gaya ini melakukan pengawasan secara ketat kepada bawahannya sehingga kinerja semua bawahannya terpantau. Kemudian ada gaya coaching atau melatih. Pemimpin dengan gaya ini melakukan pengawasan dan pengarahan secara ketat juga, namun disertai dengan penjelasan atas setiap keputusan yang diambil dan selalu meminta saran atau masukan dari setiap bawahannya dan selalu memberikan dukungan. Kemudian ada gaya supporting atau mendukung. Pemimpin dengan gaya ini lebih banyak memberikan fasilitas atau dukungan kepada bawahannya untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Kemudian pemimpin dengan gaya ini selalu berusaha menciptakan lingkungan kerja di mana bawahannya itu bisa bekerja sebaik mungkin dan terus mendukung untuk mengembangkan skill sesuai keinginan bawahannya. Kemudian ada tipe gaya delegation atau delegasi, yaitu pemimpin dengan gaya ini selalu menyerahkan setiap pengambilan keputusan dan tanggung jawab kepada bawahannya. Jadi pemimpin dengan gaya ini tuh harus mempertimbangkan gitu ya sejauh mana pengetahuan yang telah dia berikan kepada bawahannya, lalu memberikan kontrol yang efektif dan sesuai, kemudian memberikan respon dan antusias kepada bawahannya dan memberikan suasana yang menyenangkan agar disukai oleh bawahannya. Kemudian ada gaya laissez-faire, yaitu pemimpin dengan gaya ini tidak sama sekali memberikan kontrol atau pengawasan dan koreksi terhadap pekerjaan bawahannya. Jadi seluruh pembagian tugas kerjasama diserahkan kepada bawahannya tanpa petunjuk atau saran dari pemimpin tersebut. Selanjutnya ada gaya pseudo-demokratis. Nah, arti dari pseudo itu menurut istilah yaitu palsu ataupun semu, yang artinya bukan demokrasi. Nah, selanjutnya ada gaya pseudo-demokratis. Menurut istilah, pseudo itu adalah palsu ataupun semu, yang artinya yaitu bukan demokrasi. Nah, artinya itu gaya ini itu lebih kepada pemimpin yang berpura-pura memperlihatkan sifat demokratis di dalam kepemimpinannya, seperti memberi hak dan kuasa kepada guru, namun bekerja dengan perhitungan, yaitu lebih mementingkan diri sendiri. Contohnya saja ketika kepala sekolah mempunyai sebuah ide atau gagasan untuk diterapkan dalam sekolah, maka akan ada sebuah musyawarah dengan guru maupun staf. Namun, dalam musyawarah tersebut, situasi itu akan diatur sehingga guru maupun staf itu akan lebih didesak untuk menyetujui saran dari kepala sekolah. Selanjutnya, ada gaya kepemimpinan menurut Bush. Terdapat 4 gaya kepemimpinan menurut Bush.
Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan transformasional. Nah, gaya kepemimpinan transformasional ini lebih berfokus kepada pemimpin itu menemukan aktivitas yang memiliki pengaruh dan hasil. Pada gaya ini itu cenderung lebih membutuhkan kepercayaan bawahannya. Nah, terdapat 5 aspek yang terpenting dalam gaya ini. Yang pertama itu ada pengaruh ideal, karisma, motivasi yang menginspirasi, rangsangan intelektual, dan pertimbangan yang diadaptasi. Contohnya saja pada gaya ini itu, kepala sekolah dengan gaya ini itu akan lebih melibatkan guru, siswa, orang tua, sehingga dapat berperan aktif untuk mengembangkan sekolah. Pada gaya ini itu lebih menitik beratkan kepada kebutuhan pengikutnya. Yang kedua ada gaya kepemimpinan transaksional. Nah, gaya ini itu lebih berorientasi kepada tugas dan bisa efektif ketika berhadapan dengan deadline. Gaya ini juga lebih berfokus kepada pengembangan pribadi pada anggotanya. Terdapat 3 aspek yang terpenting pada gaya ini. Yang pertama itu pemberian penghargaan ketika target tercapai, lalu campur tangan pemimpin sebelum terjadi masalah. Selanjutnya ada campur tangan pemimpin setelah terjadinya masalah. Contohnya saja, kepala sekolah itu memberikan penghargaan kepada guru, lalu membantu guru menyelesaikan permasalahannya, lalu memberikan seminar ataupun pelatihan kepada guru untuk lebih kreatif dalam mengajar. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan manajerial. Nah, gaya kepemimpinan manajerial ini lebih berfokus pada setiap hal agar terkelola dengan baik. Yang artinya yaitu setiap bagian pada organisasi sekolah itu harus diposisikan dengan benar supaya tujuan sekolah dapat tercapai. Contohnya saja bahwa gaya ini itu lebih kepada mengurusi kegiatan-kegiatan. Jadi kepala sekolah itu lebih mengurusi kegiatan-kegiatan sekolah seperti lomba, perayaan, seminar, dan lain-lain. Nah, namun gaya ini itu memberikan suasana yang edukatif dan tidak membosankan bagi guru maupun siswa. Yang terakhir ada gaya kepemimpinan pengajaran. Nah, gaya ini itu memiliki 2 konsep, yaitu konsep umum dan konsep khusus. Menurut konsep khusus, gaya kepemimpinan pengajaran ini sebagai tindakan yang secara langsung berkaitan dengan pengajaran dan proses belajarnya. Contohnya saja, kepala sekolah itu melakukan pengamatan langsung di dalam kelas. Jadi mengamati guru secara langsung ketika pembelajaran berlangsung. Lalu mengenai konsep umumnya itu, gaya ini lebih kepada tindakan kepemimpinan yang secara tidak langsung mempengaruhi belajar siswa. Contohnya saja, kepala sekolah itu menciptakan budaya dan penentuan waktu yang efektif di sekolah. Nah, pada gaya kepemimpinan pengajaran ini lebih kepada menitik beratkan inisiator dan fasilitator yang menjadikan bahwa kepala sekolah itu harus menciptakan budaya ataupun kebijakan yang dapat mengembangkan sekolahnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi dari kelompok 5. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Langsung saja via spot ya, teman-teman. Sekian presentasi kelompok dari 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.